Amin, saudara. Saudara percaya dia tetap menolong kita. Khotbah hari Minggu itu harus mempunyai iman. Ya, kita harus mempunyai iman. Dunia semakin menggelora. Ya, kita lihat COVID-19. Kita lihat memang sudah agak menurun, tapi tidak bisa dibilang hilang. Dan di dalam sampar ya, Alkitab sudah menentukan yang semakin merajalela, ekonomi juga makin menghimpit perekonomian Indonesia, khususnya rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Ya. Nah, disinilah terlihat, saudaraku, siapakah yang beriman. Saya percaya kepada kita semua, sekalipun suasana seperti ini, perekonomian agak terganggu lah, kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Amin. Dia tidak berubah, hanya kita yang berubah. Yesus tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Tapi manusia berubah. Sedikit aja keuangan menipis, udah mulai cari jalan pintas. Kita lihat sekarang, untuk mendapatkan uang banyak orang sampai rela mengorbankan anaknya. Ya, kejadian di TV sudah bukan 1, 2, 3, banyak. Sampai matanya dicungkil, dibunuh anaknya untuk persembahan pesugihan. Karena imannya tidak ada lagi. Ingin uang banyak, tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menolongnya, dan lupa kepada Tuhan. Masih banyak orang tidak lagi pergi ke gereja, Minggu dia buka usaha, kecuali yang mendesak, ya, banyak mendesak, seperti minggu-minggu yang lalu angin kencang begitu bisa merusak padi, jadi banyak orang nggak beribadah. Ya, mereka buru-buru untuk menyelamatkan padinya, itu ada kecuali kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu betul kalau nggak dipanen pada hari Minggu itu, maka padinya akan tumbang semua. Tapi sekarang orang tidak, kita lihat, tidak ada waktu mendesak, hanya mau mengejar uang dan uang dan uang. Dia lupa kepada Tuhan. Ya, saya pernah coba dulu waktu kami baru-baru berumah tangga tahun 80 lah, tahun 80. Hari Minggu kami berjualan. Pagi jualan, jam 10 pulang beribadah kepada Tuhan. Habis beribadah jam 1 berjualan, tapi hasilnya apa? Tidak ada juga, tetap juga nihil. Karena Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Kita mau ke gereja buru-buru, waktu kita jualan pakaian biasa. Ya, pakaian jualan. Terus jam tengah 10 buru-buru, nggak sempat lagi mandi atau apa segala macam. Yang penting ada pakaian, pakai pergi ke gereja. Kan sudah nggak tenang. Sudah nggak ada lagi pikiran yang tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Hasilnya tidak ada, nol. Dan ada juga orang sengaja tidak beribadah kepada Tuhan untuk berjualan pada hari Minggu. Hasilnya apa? Nol juga. Kalau kita tanya kenapa Ibu nggak gereja, Pak, nggak gereja hari Minggu itu? Ah, hatiku kan ke gereja juga, katanya. Berarti ini orang bukan hidup lagi, udah mati. Masa hatinya di gereja, tubuhnya dipajak? Ya kan nggak benar, berarti orang mati. Kalau hatinya dengan tubuhnya berpisah, berarti orang sudah mati. Mati iman. Padahal sewaktu dia nggak jualan,
Sewaktu dia nggak beribadah, dia sengaja buka jualan. Kalau kita tanya sorenya bagaimana kemarin, apa ada hasilnya? Tidak ada juga. Kan sama aja. Tuhan mau kita mempunyai iman seperti khotbah hari Minggu itu. Halangan apapun, sampai dibilang ibu itu menjadi seekor anjing, tidak baik, diambil dari anak-anak, makanan diambil dari anak-anak dan diberikan kepada anjing, kata Tuhan Yesus. Tapi dia tetap percaya, sekalipun dia dibilang anjing, imannya yang kuat, anaknya akan sembuh. Betul, dia sembuh. Ini baru hanya menghimpit, masih bisa makan kok, bukan nggak bisa makan, cuman nggak bisa kaya, kurang banyak uang, dia lupa. Hanya itu yang menghalangi dia beribadah kepada Tuhan. Hasilnya tidak ada juga. Tetapi ibu yang membawa anaknya itu, yang mempunyai iman yang luar biasa, perkataan yang kasar yang dia dengar itu tidak diperdulikan, yang penting dia sembuh anaknya. Betul, apa dia terima hasilnya? Anaknya sembuh. Inilah pada akhir zaman, saudaraku. Dan sekarang kita lihat lagi banyak orang saking cintanya akan uang, ya, ini ada firman Tuhan katakan cinta akan uang akar segala kejahatan. Bukan karena uang yang jahat, bukan karena uang orang jahat, cinta akan uang. Merampok, begal, memaksa orang yang jualan mengasih duit. Akhirnya apa? Hasilnya makin parah, akhirnya di penjara. Nggak di penjara. Nah, bahkan orang bisa meninggalkan gerejanya, pergi ke gereja lain, hanya mendapatkan uang sedikit. Nah, ini lagi yang lebih parah. Banyak sekarang gitu. Iman manusia sudah makin hilang. Ini akhir zaman loh. Firman Tuhan mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita yang hadir saat ini, kita percaya dia luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, tepuk tangan dulu Yesus. Dia luar biasa. Burung di udara saja dia pelihara. Apakah kita ini di bawah burung? Apakah kita ini tinggi, derajat kita lebih rendah daripada burung? Tidak, manusia paling tinggi derajatnya diciptakan oleh Tuhan. Burung aja dia pelihara, apalagi kita, pasti dia akan pelihara. Amin. Tetapi jangan seperti orang-orang zaman dahulu. Dulu ada banyak orang sesat tahun-tahun 60-an. Ayo Yesus mau datang, kita nggak usah kerja lagi, kita hanya ke gereja aja, cari Tuhan aja. Padi sudah mau dipanen ditinggalkan, cabai sudah mau dipanen ditinggalkan. Tuhan kan ajaib katanya, Tuhan luar biasa. Di gereja terus, mulai pagi sore siang malam di gereja terus. Akhirnya apa? Akhirnya kan lapar juga perut. Anak-anak membutuhkan sekolah, membutuhkan uang sekolah, membutuhkan baju, membutuhkan pakaian. Dari mana datangnya? Padi sudah ditinggalkan, udah menguning, udah mau panen. Tuhan yang perlu katanya. Itu salah. Orait labora, bekerja sambil berdoa. Tetap bekerja. Apa yang kau kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan, kerjakanlah. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Amin. Jadi kita tetap bekerja, tapi utamakan Tuhan. Jangan utamakan duit. Saya udah sering bilang, saya sering katakan, sebelum COVID ini, ya kira tahun di bawah tahun 2019 lah, 2018 lah saya katakan, kerjaan saya itu nggak habis-habisnya. Sebentar telepon, siapa? Oh ke sana, iya Pak sebentar. Terlagi belum siap yang saya kerjakan, telepon lagi, dari mana? Dari sana Perumnas. Oke saya datang. Belum siap yang di Perumnas, bentar lagi telepon, dari mana ini? Oh dari warung seri. Terus
terus berlanjut. Tapi semenjak COVID-19, pekerjaan saya ini agak sedikit lah terganggu. Tapi saya percaya. Dan saya pernah posting di Facebook saya, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saya, apalagi anak-anak saya, apalagi cucu-cucu saya, menantu saya, semua dipelihara oleh Tuhan. Percaya? Amin. Ya, dia ajaib kok. Kenapa kita masih sanksi? Kenapa kita mengandalkan kepikiran kita? Cari usaha lain dengan usaha yang haram. Apapun yang penting dapat duit. Mengotot-otot, membodoh-bodohin orang pun jadilah, yang penting dapat duit. Dosa. Ini akhir zaman. Lebih dahsyat akan datang lagi. Mari sama-sama kita baca. Dalam Wahyu 6. Ayat 6 boleh kalau ada yang bergantian baca, nggak usah sebut. Boleh satu orang 2 ayat, ya. Ini sampai ayat yang ke-16 nih. Wahyu 6 ayat 6 sampai 16. Berarti 10 ayat, berarti 5 orang ya. Nggak usah saya tunjuk. Oke, siapa yang tergerak langsung saja. Saya yang pertama. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, silakan baca. Ya, 2 ayat. Ya, lanjut, siapa yang lagi? Ya, yang lain? Silakan, ada yang baca lagi? Ya, 1 ayat lagi? Masih 1. Ya, ada lagi yang lain? Ya, lanjut. Ada lagi? Sekalian aja. Nah, saudaraku, kita lihat tadi di atas,
itu mengenai harga bahan-bahan yang sudah semakin melonjak. Ya kan? Ini kita lihat sekarang sudah terbukti. Saya kemarin beli ini pipa yang biasanya 6.000 jadi 10.000. Saya kaget. Belum lama saya beli, ada baru 2 bulan masih 6.000 satu batang pipa. Kemarin saya beli 10.000. Belum lagi yang lain-lain. Itu tanda-tanda akhir zaman. Makin meruncing. Kalau masih saya ingat dulu tahun 63 lah. Saya kelas 3 SD atau ya kelas 3 SD. Bapak saya memberikan uang jajan kepada saya 5 sen. Itu uang jajan saya 5 sen. Tapi 5 sen sudah banyak loh apanya? Hasilnya. Kerupuk waktu itu 1 sen sudah dapat 8 biji. Kerupuk yang berlubang-lubang itu yang bulat. Kerupuk apa namanya itu? 1 sen 8 biji. Coba sekarang. 1.000 rupiah beli apa? Tidak ada. 1.000 dulu itu 5 sen loh uang jajan saya dulu. Sekarang kasih sama anak kita uang jajannya 5.000, beli apa dia? Bakso aja nggak dapat, pakling yang bakso yang murah-murah lah. Itu tanda-tanda akhir zaman, makin meruncing. Yang susah semakin susah, yang kaya semakin kaya. Kita lihat. Sehingga terjadilah jalan pintas. Karena penjahat semakin banyak. Karena apa? Bukan tidak ada uang dia, ada tapi sedikit. Kurang banyak. Akhirnya apapun caranya dia lakukan untuk mendapat uang. Apapun caranya. Ya. Silap sedikit aja kita letakkan handphone, ya, hilang. Nggak pikir manusia itu lagi dengan dosa. Yang dipikirkannya bisa dapat duit. Makanya hati-hati ya, meletakkan handphonenya. Kalau enggak di tas, dikantongi, jangan asal taruh di meja. Jangan, kalau ada pernah saya tonton film Cina, pesan dari orang tuanya kepada anaknya, jangan percaya kepada semua orang. Itu betul. Bahkan orang-orang yang rajin ke gereja, yang rajin-rajin berdoa aja bisa mencuri. Kenapa? Imannya tidak ada. Yang ada di pikirannya adalah uang dan uang. Bagaimana caranya bisa dapat uang? Makanya sekarang bagi kita anak-anak Tuhan, jaga diri masing-masing. Jaga barangmu, jaga dompetmu, jaga. Ya di gereja banyak pencuri. Ya, waktu ada KKR di stadion apa namanya itu Teladan dulu, ada menyamar jadi petugas kolektan. Padahal dia bukan petugas, orang lain. Nah, jadi bagaimana caranya, saudaraku? Dan kita lihat ini penglihatan daripada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes ditangkap karena dia orang percaya, dia melakukan kebenaran, dia menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang seperti Yohanes ini kita sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar, mereka jadi benci kepada kita, bahkan mereka membunuh, bahkan mereka memenjarakan kita. Nah itu dia, Yohanes gitu. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos yang tidak ada penghuni. Tapi itu sudah rencana Tuhan. Dia di sana berdoa. Sekalipun tidak ada penduduk, dia hanya sendiri, dia berdoa, dia dapat penglihatan ini. Di situ dia dapat penglihatan. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman, ini dia. Orang sekarang banyak mengatakan kalau di vaksin itu ada apa namanya? Chip. Apalagi itu barcode ada. Itu ditambah-tambahin orang, bahkan pendeta pun ada yang bilang itu.
Bagaimana masukkannya di cairan? Barcode bagaimana masukkannya chip di dalam cairan? Nggak ada. Yang jelas, ya, yang jelas itu antikris itu adalah chip. Taruh di sini, di dahi. Taruh di sini. Tidak bisa membeli, tidak bisa masuk mall tanpa ada ini. Sekarang pun udah hampir-hampir ya kan, kalau kita masuk mall sekarang kan harus gini. Itu bukan chip COVID. Menjaga supaya jangan ada kita bawa COVID ke mall itu sekarang. Itu udah mulai gini. Asal ada kita masuk di pintunya. Kalau dulu pertama disemprot dulu masuk suatu ruangan, disemprot kita di sana. Rupanya membahayakan, akhirnya dibatalkan, akhirnya pakai ini. Set. Nanti habis itu akan dimasukkan chip. Tak seorang pun bisa membeli dan menjual kalau nggak ada chip. Ya. Tak seorang pun bisa, umpamanya kita pingin beli mobil, karena sudah makin jahat manusia ini. Kalau kita bawa uang kan, kadang-kadang orang tahu, bisa saja mereka tahu kita bawa uang dirampok. Akhirnya pakai chip, masukkan, tinggal tek. Kalau sekarang masih ini apa namanya, kartu debit, ya. Nah, makin meruncing. Tak seorang pun bisa masuk ke mall membeli pakaian tanpa ada angka 66 di dahinya. Itu baru, jangan diada-adakan atau ditambah-tambahin yang bukan. Katanya di vaksin itu ada chip. Aduh, itu hal-hal yang aneh. Itu pekerjaan iblis merusak manusia. Karena saya ingat tahun 65. Oh, Bapak ini kok tahun 60 terus ya? Karena saya lahir tahun 52. Umur saya sekarang hampir 70. Ya, tahun depan bulan 3 saya sudah 70 pas. Karena saya udah pengalaman, semua saya udah tahu. Saya masih sekolah SD, seluruh rakyat Indonesia harus dicacar. Cacar. Apa itu chip? Sampai sekarang kan nggak ada. Habis itu datang lagi kolera di garis 2 sini. Ada yang siapa yang udah pernah di garis 2 di sini? Belum kan? Ada sebagian sudah ini. Pakai mata apa itu? Mata pulpen yang apa itu? Yang tajam itu 2 kali. Apa itu chip? Saya udah ketiga kali lagi sampar. Sampar pun begitu juga disuntik lagi. Sampai sekarang saya sudah hampir 70 tahun tidak ada terbukti bahwa di situ ada chip. Jadi jangan percaya dengan hoax, ya. Sekalipun dia pendeta yang ngomong itu ada chip di situ katanya atau barcode, itu tidak betul, bohong. Tidak ada dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa manusia itu akan dicacar atau disuntik di lengannya, di bawah bahunya ada barcode atau ada chip. Tidak ada tertulis. Yang ada jangan kita mau disesatkan, ya. Siapa yang duluan divaksin di sini bulan-bulan yang lalu? Ada yang mungkin ada kita yang entah 5 bulan yang lalu ada divaksin. Sampai sekarang apa? Saya udah 1 bulan divaksin. Mana? Kalau sudah ada chip atau barcode yang kita terima, pasti ada perubahan di hidup kita. Pasti ada perubahan. Enggak seperti ini lagi kita. Pasti kita akan ngomong yang intelek-intelek lah. Enggak ngomong seperti ini lagi kita, yang intelek-intelek. Kawan kita pun yang intelek lah, yang orang-orang jahat lah. Bukan lagi orang di gereja lagi, tempat kita lagi. Karena apa? Sudah ada di sini. Disuntikkan. Tapi kita itu tidak ada. Jangan percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di sini tadi, dalam Wahyu berapa tadi? Secupak gandum segini harganya naik, berarti udah mahal kali ya kan. Ayat 6 tadi, secupak gandum sedinar, mahal, secupak. Dan kita lihat di sini lagi yang ayat apa? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, ya,
untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar. Ini sampar ini sekarang adalah COVID-19. Itu sampar. Ya hampir 1/4 terbunuh. Ini belum berakhir. Itu sudah tertulis semua di Alkitab. Penyakit sampar, dibunuh dengan pedang seperti rasul-rasul yang dahulu. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang dibunuh, banyak. Masih banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Yang bompa bumi. Ya, ini baru-baru ini kita lihat Depok. Depok begitu, apa saya katakan begitu selama ini gitu aman Depok ya. Kami udah berulang-ulang ke Depok, tidak ada terjadi apa-apa. Bahkan yang pertama kena COVID di Depok, dari Depok lah 2 orang, ibu sama putrinya. Tapi sembuh, nggak mati. Berapa hari yang lalu, angin yang sangat dahsyat menghembuskan, menerbangkan rumah-rumah di Depok. Yang tidak pernah kejadian. Itu tanda-tanda akhir zaman. Masih banyak lagi yang lain-lain, gempa bumi di mana-mana. Saya semalam, hari apa itu hujan lebat itu siang-siang. Saya lagi duduk di toko samping gereja ini. Lagi duduk, tiba-tiba angin. Wah, itu pohon-pohon semua udah pada begini. Wah, saya pikir ini angin topan dari mana datangnya ini. Luar biasa anginnya, luar biasa. Sampai padi-padi waktu kami besoknya pergi ke tebing, kami lihat padi banyak yang sudah tidur. Itu memang sudah akan terjadi dan tertulis menurut penglihatan daripada Yohanes. Masih banyak lagi yang lebih dahsyat akan terjadi. Sekarang kita lihat, anaknya sendiri bisa menuntut ibunya ke pengadilan gara-gara harta yang dilahirkan oleh ibunya. Menuntut anaknya, ibunya itu ke pengadilan. Aneh kan? Aneh dan luar biasa. Tapi apa? Itu memang sesuai dengan Alkitab. Masih banyak kejadian yang lain. Saya sendiri udah kena orang tabrak begal. Bulan 3 yang lalu. Dia lari dikejar orang. Karena mencuri dari belakang kantor bupati. Dia lari salah jalan. Dia tabrak aku sehingga aku terjatuh. Ini dapat bintang 1. Tergeletak 4 bulan. Nah, saudaraku, itu kejahatan makin meningkat. Hati-hati. Ini peringatan daripada penglihatan Yohanes kepada kita. Ada lagi orang gini. Dia mau bayar sesuatu, buka dompetnya harus gini. Kita kan gini buka dompet. Banyak orang saya lihat di pajak, buka dompetnya, buka dompet bapaknya, settingnya, lihat orang semua. Hati-hati, buka dompet itu atau pegang handphone, menelepon atau segala macam. Lihat ada enggak orang di sampingmu. Usahakan menelepon, menghadap begini ke dinding. Masih banyak lagi kejahatan yang akan terjadi. Ini tidak pandang bulu. Sekalipun kamu baru keluar gereja, baru berdoa kepada Tuhan, tetap berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan, berdoa dan berjagalah. Akhir zaman semakin dahsyat. Tak usah atau ke pajak atau kemana, nggak usah pakai barang mewah. Itu yang di TV. Dia tanya alamat, Bu, langsung belum siap ibu itu menjawab, tetap kalungnya diambil. Karena ada kesempatan. Sebenarnya tujuannya siapa ini bukan itu kian. Dia memang betul mau bertanya, tapi karena dia ada pakai kalung, Bu, alamat rumahnya si Anu, jawab. Nah itu kejahatan manusia semakin meningkat. Tapi anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga, tidak akan pernah kejadian. Amin. Bagaimana caranya? Masih banyak lagi hal-hal yang terjadi. Karena sebelum ini
Rasul Yohanes sampai menangis melihat penglihatan ini. Ya. Pernah juga waktu kami kul, anak saya Bapak Calvin yang bawakan kul, dia bermimpi. Ya, bermimpi bahwa apa itu? Kejadian itu, mimpimu. Harus. Dia mimpi. Di mimpinya itu Bapak Calvin melihat manusia sekarang gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Itu sudah memang tertulis. Enggak anak Tuhan, enggak anak Tuhan gampang tersinggung. Karena apa? Manusia itu kadang-kadang menuruti kemauannya sendiri. Saya udah pernah ceritakan. Saya naik kereta. Di samping saya seorang ibu dan putrinya yang udah dewasa di belakang. Ibu ini pegang gini dompetnya, pakai tali dompetnya ini gini. Di sebelah kiri stangnya itu gini, jadi gantung-gantung lah dompetnya. Terus saya gini, Bu, saya bilang, bon dompetnya jangan gitu Bu. Dia ngamuk, marah. Saya kaget. Saya bilang yang benar, dia marah. Tahu ibunya, anaknya, putrinya ini marah sama dia. Ibu ini, udah bapak itu menolongmu, kau marah-marah sama bapak itu. Coba lihat, saya yang bilang yang benar. Coba, ibu jangan begitu dompetmu, nanti dirampas. Marah dia ngamuk, kan mengatakan yang benar itu kan sakit ya. Tersinggung dia, saya mengatakan yang baik. Zaman sekarang manusia gitu, mengatakan kebenaran, mengatakan yang baik, itu gampang orang tersinggung. Itu memang udah akhir zaman. Akhir zaman. Gak usah kita heran lagi. Jadi kalau kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, berterima kasihlah, bersyukurlah segala sesuatu. Gak usah tersinggung. Kalaupun ada orang begini, terima kasih. Engkau mengingatkan aku. Jangan langsung emosi, jangan langsung tersinggung. Nah ini memang akhir zaman sudah begitu. Sampai Rasul Yohanes menangis. Tak seorang pun yang sanggup membuka gulungan kitab yang dipegang oleh malaikat itu. Lalu dia bertanya, siapakah yang sanggup Tuhan membuka gulungan kitab itu? Ada jawaban dari tua-tua di sorga itu. Yang di bawah bumi, yang di atas langit, tak seorang pun sanggup membuka gulungan kitab, yaitu mengenai akhir zaman. Hanya satu orang yang sanggup, yaitu Yesus anak domba. Hanya dia yang sanggup. Amin. Apapun kesulitanmu sekarang ini, terhimpit dengan ekonomi, terhimpit dengan macam-macam atau segala macam, yang sanggup menolong kita hanya Yesus, tidak ada orang lain. Kita mengadu kepada pemilik kita, aduh, malah kita dihina. Bikin dia ke rumah tulang atau paman, saya butuh ini. Apa yang dapat dari sana? Sama akulah kau minta, aku aja nggak ada. Pasti jawabannya begitu. Makanya jangan bersandar kepada manusia, jangan percaya kepada manusia. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Dia sanggup kok. Amin. Dia sanggup. Tapi harus mempunyai iman. Jangan hanya omong besarnya Pak Panjaitan itu, masa bilang begitu sanggup. Memang dia sanggup. Dia sanggup kok, luar biasa. Belum ada dokter yang bisa mengobati yang buta. Paling ganti kornea mata yang bisa kan itu. Kalau mengobati belum ada yang bisa kok. Kalau bisa ya gak ada lagi yang buta di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Mari kita lihat. Markus 7 ayat 35. Kita lihat sini. Kemudian sambil menengadah ke langit,
Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Fata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu lepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli jadikan mendengar, yang bisu jadikannya berkata-kata. Iya. Siapa itu Ia? Tuhan Yesus. Dia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Kalau kadang-kadang begini, kalau saya pergi ke rumah seseorang, banyak orang, Pak Dita dah Mang, kenapa kau perbaiki TV katanya? Apa salah seorang pendeta perbaiki TV? Banyak sekarang pendeta, dokter jadi pendeta banyak, preman jadi pendeta banyak. Siapa yang nggak boleh jadi pendeta? Nggak ada, siapa saja. Nah, saudaraku, kita lihat. Dia menjadikan segala-galanya baik. Perkataan yang luar biasa. Tetapi dengan satu syarat. Pertambahkan iman. Ada orang hanya mendengar. Kalau saya masih ingat dulu satu gereja yang lama, udah nyanyi, kolekte, firman Tuhan, udahlah, mulailah menyandar, bersandarlah. Karena apa? Khotbahnya pun dia bisa sampai berjam-jam, tidurlah, bahkan waktu tadi saya pegang Alkitab, atapnya jatuh. Karena hatinya enggak diberikan kepada Tuhan. Hanya udahlah kan mengikuti tata ibadah gereja aja lah. Ya habis habis nyanyian pujian, kolekte firman Tuhan, udah ikuti aja, bukan. Tapi coba kita usahakan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ini bukan perkataan hamba Tuhan, tapi perkataan firman Allah, perkataan daripada Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Amin. Mulai sekarang percayakan dirimu kepada Tuhan. Sehelai di rambutmu, di rambut kita sehelai takkan terjatuh tanpa izin Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan ini, ajaib. Untuk itu saudaraku, tambahkan iman, percayalah kepada Tuhan. Jangan pikirkan dulu yang lain-lain. Bagaimana caranya ya supaya aku dapat uang besok? Bagaimana ya, adalah maunya tiba-tiba ada orang kaya datang lewat dari Medan, dia panggil aku berjalan, Sianu, ini ada amplop isinya 5 miliar. Apa betul? Nggak ada, itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan pelihara kamu, Tuhan pelihara kita melalui usaha yang kita kerjakan. Pekerjaan kita apa? Doakan dan yakini Dia sanggup memberkatimu. Amin. Dia sanggup. Coba. Ya, mari singernya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup. Semua kita bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
kasih Bapa. Firman-Mu sudah mengajari kami pada hari ini, supaya kami lebih berserah dan lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau sanggup memulihkan, menolong, menyembuhkan, memberkati kami Tuhan. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami Bapa. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan Tuhan. Berikan damai dari surga, damai di hati mereka, damai di keluarga mereka, damai di tetangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan sambil kita menjalankan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GB Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 26 September 2021. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu Senin 27 September Menara Doa Jadwal Ibu Marbun. Selasa 28 September ada dua kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa Jadwal Ibu Sitopu dan doa malam pengerja dan ibadah kul. Untuk sementara ini digabungkan secara bersamaan dan masuk pukul 19.30 WIB. Rabu 29 September Menara Doa Jadwal Bapak J. Panjaitan. Kamis 30 September Menara Doa Jadwal Ibu Lasria Aritona. Jumat 1 Oktober Menara Doa Jadwal Bapak R. Sitopu. Sabtu 2 Oktober Menara Doa Jadwal Ibu Damanik. Minggu 3 Oktober doa fajar di tempat ini pukul 5 WIB. Dan ibadah raya beserta sekolah minggu berjalan seperti biasa pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, punguan marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun ini adalah tahun kemenangan 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik, boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat atau koordinator musik. Jangan lupa, mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pengumuman warta untuk seminggu ke depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat siang hari ini ya Bapa, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami ya Bapa. Hari lepas hari, bulan dan tahun Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terlebih pada saat bulan ini Tuhan, akhir bulan ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melaluinya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang baik pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan ya Bapa, sehingga kami boleh datang memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa di tempat ibadah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan kami senantiasa mendapatkan Tuhan Yesus, mendapatkan kemuliaan daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan saat ini Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan nama-Mu disenangkan dan ditinggikan ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, bahkan juga Tuhan Yesus, para pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu telah melayani Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati para pelayan-Mu ya Bapa. Apapun menjadi pelayanan kami Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa yang baik. Bapa, bahkan firman-Mu telah disampaikan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami ya Bapa, untuk menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk melakukan setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami senantiasa berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Bila hari-hari ini Tuhan Yesus semakin kejam ya Bapa, kami meminta dan berdoa, kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang senantiasa akan membantu kami, yang senantiasa menolong kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami sanggup menjalani hidup ini ya Bapa. Ampunkan kami ya Tuhan Yesus, jikalau dalam menjalani hidup ini Tuhan, kami berpola dalam pikiran kami fokus dengan pikiran kami sendiri Tuhan. Kami tidak meminta kuasa-Mu yang senantiasa mengurapi kami dan menuntun hidup kami ya Tuhan. Ampunkan kami ya Bapa, biarlah kuasa-Mu senantiasa, bahkan Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami Tuhan, hati dan pemikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bahkan setiap rencana-rencana-Mu Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah Tuhan Yesus para jemaat-Mu Tuhan, para jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang belum hadir pada saat ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati para jemaat-Mu Tuhan Yesus. Apapun situasi kondisi mereka dalam saat ini Tuhan, bahkan suka duka mereka, kebutuhan hidup mereka Tuhan Yesus, pergumulan hidup mereka ya Bapa, Engkau mengetahuinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas rumah tangga para jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami satu persatu Tuhan Yesus. Engkau juga yang melihat setiap isi hati kami pada saat yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, Engkau sekecil apapun itu Tuhan Yesus, Engkau melihatnya ya Bapa. Namun kami berdoa, kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Engkau akan menolong setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa juga Tuhan menyerahkan setiap pergumulan daripada jemaat-Mu ya Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga Tuhan Yesus setiap visi misi daripada gerejamu Tuhan, bahkan setiap seksi-seksi daripada gerejamu Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa, biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah bagi gerejamu Tuhan, bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, bahkan Kau satukan hati kami ya Bapa, sehingga kami lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, untuk membawa gerejamu lebih dahsyat dan luar biasa ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan yang menggembalakan gerejamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, bahkan kesehatan yang Kau pelihara Tuhan, kesabaran, sukacita Tuhan, dan sejahtera-Mu terus turun untuk hamba-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga daripada hamba-Mu, bahkan yang bertalian darah kepada hamba-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bahkan untuk bulan Oktober Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup kami ya Bapa, seturut kehendak-Mu. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami akan sebentar mau pulang Tuhan. Engkau yang akan menyertai setiap langkah kami, kemanapun kami melangkah. Kami minta senantiasa penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami telah kumpulkan ya Bapa, semuanya Tuhan Yesus boleh kami gunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan pujian penyembahan yang terbaik, bahkan sudah menaikkan doa-doa kami. Untuk itu Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan Kau memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu, dan sebelum pulang pastikan kau sudah terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati